Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kali ini kita akan sharing-sharing seputar prasangka dan diskriminasi bareng teman-teman dari kelas Psikologi B Universitas Sangtua Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Divalda, NIM 2020 081 0068 dari kelas Psikologi B Universitas Sangtua Surabaya. Nah, di sini aku tuh nggak sendirian loh. Di sini juga ada teman-teman dari kelas Psikologi B. Nah, silakan teman-teman perkenalkan diri kalian masing-masing. Halo teman-teman, kenalin, aku Diva, NIM 2020-810066 dari kelas Biologi B Universitas Sangtua Surabaya. Hai Manis, kenalin, kalau aku Nabila Hana, NIM 2020-081-0042 dari kelas Psikologi B Universitas Sangtua Surabaya juga. Kenal ya. Wah, ternyata kita ini satu kelas loh ya. Gimana kabar kalian? Pasti pada sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau di Valda sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, gimana nih kalian kesibukannya sehari-hari? Ngapain aja sih? Kalau aku sih belajar Photoshop gitu. Kalau Nabila sendiri gimana? Kalau aku sih sok sibuk aja ya. Kayak bantu orang tua gitu sih, bantu kerjaan di rumah. Wah, sepertinya teman-teman kita ini punya kesibukan yang produktif ya. Ada yang belajar Photoshop, ada yang sok sibuk bantu orang tua. Oh ya, sebelumnya aku mau ngasih gambaran nih, kita mau ngapain aja sih di podcast kali ini. Jadi, di sini kami tuh mau sharing-sharing tentang apa sih prasangka itu, kenapa prasangka sering banget disangkut pautkan sama perilaku diskriminasi. Nanti kita juga mau bahas kasus-kasus yang lagi rame nih. Nah, menurut kalian berdua, prasangka dan diskriminasi itu apa sih? Bisa dimulai dari Diva? Kalau menurut pemahamanku ya, aku ngambil dari jurnalnya Joko Kuncoro. Itu menurut ahli psikologi, prasangka itu kayak sebuah sikap negatif yang tidak toleran kepada orang lain maupun kelompok. Contohnya nih kayak aku sendiri etnis Jawa ketemu sama etnis Madura. Nah, sikapku itu kayak cenderung kelihatan nggak suka gitu sama etnis Madura gitu. Terus tadi ada diskriminasi ya. Nah, menurut jurnalnya Joko Kuncoro bahwa diskriminasi itu perlakuan yang berbeda sama orang lain maupun kayak kelompok-kelompok gitu. Contohnya kayak tadi aku nggak aku sendiri etnis Jawa itu nggak suka sama etnis Madura, jadi aku nggak mau berteman sama mereka, terus nggak mau kenal sama mereka lagi kayak itu. Oh ya, ada juga stereotip ini. Nah, stereotip ini penilaian secara baik maupun buruk pada seseorang maupun kelompok. Nah, terus stereotip ini tuh menjadi awalan dari prasangka dan diskriminasi. Sehingga itu ada hubungannya dari keduanya. Mulai dari stereotip ini ya. Jadi kan kayak tadi stereotip itu kayak penilaian baik maupun buruk. Terus akhirnya menjadi sebuah prasangka kita terhadap orang lain dari awalnya baik, berarti kan itu jadinya kan positif. Terus kalau buruk berarti kan jadinya negatif. Nah, dari prasangka itu sendiri kita kan berperilaku itu tergantung secara negatif atau positifnya, itu diskriminasi. Kayak begitu sih kalau menurutku. Sedangkan kalau menurut Nabila gimana tuh? Menurut pemahamanku sih kurang lebih kayak punya Diva ya. Tapi kalau versi jurnal yang aku baca dari karya Dede Rahmat Hidayat, kebetulan dalam jurnalnya beliau ngambil pengertian tentang prasangka tuh menurut author tahun 1954 yang mendefinisikan prasangka tuh sebagai sikap bermusuhan atau memalingkan muka terhadap orang-orang yang memiliki kelompok. Jadi secara sederhananya tuh hal itu bisa disebabkan karena dia ngerasa memiliki kelompok. Akhirnya dia ngira bahwa dia memiliki kualitas gitu, ya ada kualitas yang dituju dan ngerasa dianggap dalam kelompok tersebut.
Terus kalau diskriminasi, dia ngambil pengertiannya tuh menurut Theodorson. Jadi diskriminasi itu merupakan sebuah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu gitu. Jadi biasanya juga bersifat kategorikal atau mungkin memiliki atribut-atribut khas gitu kayak ras, kesuku bangsaan, agama, terus keanggotaan kelas-kelas sosial gitu. Oh ya, terus kenapa sih biasanya prasangka tuh sering banget identik sama perilaku diskriminasi? Kok bisa? Jadi prasangka itu muncul ketika kita memiliki penilaian terhadap seseorang atau sesuatu, baik bersifat positif atau negatif, ya kayak stereotip gitu. Terus jika dikaitkan dengan diskriminasi itu, maka penilaian yang muncul itu kan tentunya bersifat negatif ya. Karena dari prasangka tersebut itu, makanya bisa menyebabkan adanya perilaku diskriminasi. Biasanya itu yang berupa ini nih, tindakan yang dinilai nggak adil terhadap individu atau suatu kelompok. Terus ada juga beberapa faktor yang menyebabkan atau mendukung terjadinya perilaku diskriminasi itu tadi, yang biasanya di masyarakat nih, itu biasanya karena ada ini, perbedaan ras, terus etnis juga, agama, ataupun bahkan ini loh, kegiatan kehidupan sehari-hari yang dinilai nggak sesuai sama perilaku kelompok dalam atau kelompok lain itu bisa memicu diskriminasi juga. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih pemahaman aku tentang prasangka dan diskriminasi, sama kenapa bisa dikaitin antara prasangka dan diskriminasi itu tadi. Oh, berarti menurut kalian itu kayak gitu ya? Stereotip itu ada hubungannya terhadap penilaian secara baik maupun buruk kepada seseorang maupun suatu kelompok. Sedangkan dari prasangka sendiri, itu bisa menyebabkan adanya perilaku diskriminasi yang berupa tindakan yang dinilai tidak adil terhadap individu atau suatu kelompok. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku diskriminasi di masyarakat, antara lain karena adanya perbedaan ras, etnis, agama, ataupun kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dinilai tidak sesuai dengan perilaku kelompok dalam atau lain. Nah, barangkali buat teman-teman nih yang di rumah pengen baca jurnal yang dibaca Diva sama Nabila, linknya udah ada dicantumin di description box ya. Oke, lanjut. Terus dari kalian berdua nih, pernah nggak sih nemuin kasus prasangka dan diskriminasi di lingkungan kalian? Dimulai dari Diva. Kalau kasus itu aku pernah baca tentang etnis Madura dan Tionghoa. Nah, jadi dari etnis Tionghoa nih, jadi dari jurnal itu tuh etnis Tionghoa itu sifatnya itu sangat kayak rakus itu, terus pelit-pelit gitu, terus selalu perhitungan karena emang dari ekonomi mereka yang mereka jalani itu kan rata-rata pekerjaan mereka itu kayak perdagangan gitu loh. Nah, jadi dari sifat dasarnya mereka ke orang-orang, jadi orang-orang ini pada stereotipnya negatif terhadap etnisnya Tionghoa ini. Terus ada nih etnis Madura. Nah, banyak tuh yang menganggap bahwa etnis ini tuh kayak sosok yang angker, tidak kenal sopan santun, kasar gitu kan. Terus ada juga penelitian dari Mustafa tahun 2001 melalui etnis Madura di Kalimantan itu udah dasarnya warga situ tuh stereotipnya kepada etnis Madura itu kayak ya negatif itu kan, kayak temperamennya keras gitu, habis itu mudah tersinggung, terus ada rasa pendendam juga ya gitu sih. Terus ya kebetulan rumahku itu dekat pulanya Madura, jadi ya kurang lebih tahu gimana bentuk sifat-sifatnya gitu. Kalau dari aku gitu sih. Oke, kalau menurut dari Nabila sendiri gimana? Kalau aku sih nggak secara langsung mengetahui bentuk diskriminasi ya itu yang kayak apa ya. Tapi aku pernah baca kasus di jurnal gitu yang lagi hangat-hangatnya dibahas di internet juga tentang perilaku diskriminasi masyarakat kepada penderita COVID gitu.
Jadi ini jurnalnya tuh bahas tentang studi kasus gitu, terus hasil penelitian jurnalnya tuh menunjukkan bahwa perilaku diskriminasi ini tuh terjadi karena adanya ketakutan yang berlebihan dalam menanggapi COVID-19 itu sendiri. Terus untuk diskriminasi baru yang muncul di era pandemi ini tuh juga lumayan banyak sih. Di antaranya tuh ada diskriminasi kebijakan, diskriminasi peribadahan, sama diskriminasi sosial. Kalau diskriminasi kebijakan itu bisa dilihat dari itu loh, perbedaan perlakuan dan peraturan terhadap bidang-bidang yang berpotensi jadi tempat penyebaran virus itu tadi. Terus kalau diskriminasi peribadahan ya kita tahu sendiri lah ya, ada pembatasan penggunaan kayak tempat ibadah juga, misal kayak di masjid atau di gereja atau di kelenteng dan sebagainya kayak gitu. Terus yang paling menarik sih ini diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial itu diwujudin dengan adanya sikap saling mencurigai, terus adanya pengucilan juga terhadap para perantau, terus orang asing, misalnya kayak nggak harus kayak orang asing luar negeri gitu ya, bahkan kayak tetangga sendiri yang orang baru situ gitu loh. Ada tetangga baru gitu misalnya. Terus pengucilan juga terhadap orang yang lagi sakit, padahal belum tentu dia kan belum tentu kena COVID ya, bisa aja dia sakit apa yang lain, tapi udah dikucilin juga. Akhirnya masyarakat sekitar tuh kayak enggan untuk membantu gitu orang yang lagi sakit, padahal kan siapa tahu dia juga lagi butuh pertolongan juga kan. Akhirnya karena adanya hal ini tuh menyebabkan lingkungannya itu jadi terkesan lingkungannya inklusif gitu loh. Terus bentuk-bentuk diskriminasi baru ini tuh jadi kontradiktif sama karakter bangsa Indonesia yang aslinya kayak orangnya tuh ramah-ramah, terus orangnya juga berkekeluargaan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, saling membantu kalau ada saudara yang mengalami kesusahan, kayak gitu-gitu sih. Terus menurut aku juga adanya pandemi ini tuh bisa membentuk mental seseorang tuh jadi lebih mengedepankan diri sendiri gitu loh, terkesan individual. Jadi dia mikirin diri sendiri kayak nggak peduliin orang lain. Kasian sih. Tapi ya gimana lagi namanya pandemi ya kan. Kalau menurut Divalda sendiri gimana nih pendapatnya tentang kasus yang barusan aku sama Diva sampaikan? Oke, kalau menurut aku ya, dari kasus yang kalian jelasin itu, prasangka selalu didefinisikan sebagai bias dan sikap yang selalu negatif terhadap suatu kelompok sosial dan anggotanya. Stereotip ini seringkali muncul dan diarahkan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selain itu, kenyataan sosial menunjukkan stereotip dan prasangka terhadap dua etnis minoritas di Indonesia. Contohnya, seperti kasus Tionghoa dan Madura yang dapat mengarah pada tindakan kekerasan terhadap kedua etnik tersebut. Sedangkan diskriminasi sosial yang terjadi di tengah pandemi ini terjadi karena kurangnya edukasi yang diberikan oleh masyarakat yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat itu pun. Nah, media sosial juga sangat berpengaruh pada pembentukan persepsi seorang dalam menghadapi pandemi. Selain itu juga loh, berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Selama pandemi ini kan kita sering lihat ya, media sosial itu banyak menyebarkan berita yang salah, yang hoax gitu. Nah, dari situ dapat memunculkan sikap diskriminasi sosial. Selain itu, bentuk-bentuk diskriminasi sosial itu banyak ya. Contohnya, diskriminasi terhadap orang sakit. Yang dulunya, kalau ada orang sakit nih, pasti tetangganya jenguk kan. Karena sekarang ada pandemi, pasti mereka kan mikirnya, wah pasti kena COVID nih. Padahal belum tentu kan. Nah, dari hal situ, dampaknya itu individu itu dapat merasa dikucilkan di masyarakat. Nah, sedangkan yang kedua, diskriminasi terhadap orang asing. Orang asing yang dimaksud ini bukan dari orang luar negeri ya, tapi orang dari luar komunitas atau orang yang tidak dikenal di komunitas itu sendiri. Contohnya, saat pandemi ini, kita kan sering ya lihat kayak tetangga itu banyak curiga gitu kan sama tetangganya sendiri, padahal
Misalnya tetangga kita bawa saudaranya dari luar, nah itu kan pasti mereka langsung curiga kan. Nah, masyarakat itu langsung melarang setiap orang asing yang di luar komunitasnya. Nah, padahal hal tersebut itu dapat membentuk lingkungan yang inklusif. Oke, yang terakhir, diskriminasi terhadap perantau. Perantau yang dimaksud adalah warga setempat yang bekerja di luar kota. Contohnya, saat pandemi ini kan banyak ya orang yang kerja itu di luar kota. Nah, saat mereka datang ke lingkungannya, pasti masyarakat setempatnya nyuruh kayak di karantina dulu kan. Nah, tapi setelah mereka di karantina itu malah dikucilkan sendiri sama masyarakatnya. Nah, kalau menurut dari aku sendiri, upaya yang bisa dilakukan ya, yang pertama, meningkatkan toleransi dan solidaritas di masyarakat. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati setiap adanya perbedaan di masyarakat. Yang ketiga, saling tolong-menolong tanpa memandang ras, suku, budaya, dan status. Yang keempat, membiasakan diri untuk tidak mudah percaya berita yang kita terima, tidak mudah menghina atau membenci hanya karena adanya perbedaan suku, agama, ras, dan status sosial ataupun kebudayaannya. Yang kelima, menjaga hubungan baik di masyarakat dengan tetap menjalin komunikasi yang baik dan selalu berperilaku yang baik juga. Oke, jadi teman-teman dari sharing barusan kita tadi ini, yaitu tentang diskriminasi itu gimana. Sebenarnya di sekitar kita juga kan banyak ya perilaku prasangka dan diskriminasi, cuman mungkin kitanya aja yang nggak sadar, karena sebagian besar teman-teman nih belum tahu kan tentang bentuk prasangka itu gimana, dan diskriminasi itu seperti apa, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Ya, semoga dari sharing-sharing kami ini teman-teman di rumah jadi tahu dan lebih memperhatikan perilaku teman-teman terhadap orang sekitarnya, ya kayak dari keluarga maupun sekolah atau yang lain. Ya, bener banget. Karena kan siapa tahu ya perilaku kita itu merupakan bentuk dari diskriminasi. Soalnya kita juga tahu sendiri kalau diskriminasi itu membawa dampak yang buruk untuk kedepannya. Nggak cuma buat orang lain aja, tapi kita juga bakal ngerasain sendiri dampak yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Lebih kayak gitu sih. Ya, benar banget ya apa yang disampaikan sama Diva dan Nabila. Nah, karena dengan kita belajar ilmu psikologi nih, kita dapat banyak banget benefit. Salah satunya yaitu tadi tentang bagaimana kita bisa memahami dan tahu bagaimana harus bersikap yang sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Contohnya saat pandemi ini ya. Oke teman-teman, sekian sharing-sharing dari podcast kami. Mohon maaf apabila dari kami ada salah kata atau penyebutan kata yang dapat menyinggungkan berbagai pihak lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.